I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Tariff. This is a direct attack. Donald Trump, who changes his mind between, breakfast 11's lunch and supper time. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Trump menyerang sekutu terdekatnya dengan kebijakan tarif? Mengapa dia tampak acuh tak acuh terhadap dampaknya pada pasar saham? Apakah dia benar-benar memiliki rencana? Ya, percaya atau tidak, kami di sini untuk menyampaikan bahwa dia memang memiliki rencana. Seperti yang baru-baru ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Trump, Scott Bessent, kebijakan tarif Presiden Trump telah memulai proses reorientasi hubungan ekonomi internasional mereka. Benar, tarif tersebut merupakan langkah awal. Dengan kata lain, kekacauan yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif ini hanyalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Sebuah rencana yang bertujuan untuk merombak seluruh sistem perdagangan dunia yang sebelumnya dibangun oleh Amerika Serikat sendiri. Fenomena ini sebenarnya pernah terjadi dua kali sebelumnya. Pertama pada tahun 1944, yang menandai awal dari sistem Bretton Woods, dan kemudian pada awal tahun 1980-an, ketika Reagan dan Thatcher memulai era tatanan dunia neoliberal. Jadi, inilah posisi kita saat ini. Apakah tahun 2025 menandai awal tatanan global yang benar-benar baru, yang berpusat pada Amerika Serikat? Atau akankah kita melihat munculnya struktur baru setelah kekacauan saat ini, di mana negara-negara terbelah menjadi tiga kelompok, sebagaimana yang disebutkan oleh Scott Bessent? Kita perlu memperjelas bahwa ada ember hijau, kuning, dan merah, yang akan menunjukkan posisi masing-masing negara. Dengan cara ini, akan menjadi sangat jelas bahwa beberapa negara akan mendapatkan tarif rendah, perlindungan militer, dan bahkan akses prioritas terhadap dolar Amerika Serikat, sementara yang lainnya dibiarkan berjuang sendiri. Itulah gambaran yang kami peroleh dari membaca berbagai pidato dan makalah para penasihat ekonomi terdekat Trump. Sekarang, mari kita mulai membahas apa rencana besar di balik kebijakan Make America Great Again, MAGA, ini untuk tatanan global yang baru. Apakah rencana ini benar-benar layak? Atau hanya hayalan seorang yang tak rasional beserta para pengikutnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menyelami pola pikir tim MAGA dan menanyakan, apa sebenarnya yang diinginkan oleh tim Trump? Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan beberapa anggota tim ekonomi baru Trump. Pertama, ada Scott Bessent, Menteri Keuangan yang baru dan seorang manajer dana lindung nilai yang kaya raya, terkenal karena kolaborasinya dengan George Soros dalam menghancurkan Bank of England pada awal tahun 90-an. Dia juga memiliki pengalaman sebagai pengajar kelas sejarah ekonomi di Yale. Selanjutnya, kita memiliki Stephen Miran, penasihat ekonomi utama Trump yang baru, seorang ahli strategi bisnis dan manajer dana lindung nilai dari Harvard. Baru-baru ini, ia menarik perhatian Wall Street dengan makalahnya yang berjudul Panduan Pengguna untuk Merestrukturisasi Sistem Perdagangan Global. Kedua pria ini, Bessent dan Miran, telah banyak menulis dan berbicara tentang satu ancaman serius, deindustrialisasi Amerika Serikat. Tentu saja, mereka tertarik pada kampanye Donald Trump dengan tujuan mengembalikan Amerika Serikat sebagai pusat manufaktur, seperti yang terjadi bertahun-tahun lalu. Jika kita melihat data historis, pada tahun 1950-an, Amerika Serikat merupakan kekuatan utama dalam manufaktur, dengan nilai tambah manufaktur menyumbang 28% dari output nasional. Saat ini, angka itu turun drastis menjadi hanya 10%. Meskipun demikian, perang dagang pertama yang diprakarsai Trump tidak cukup mengubah tren tersebut. Namun, mengapa ini menjadi masalah yang begitu besar? Ekonomi Amerika saat ini lebih besar dari sebelumnya, bukan? Mengapa tim Trump begitu peduli dengan industri? Ada dua alasan utama. Pertama, deindustrialisasi telah menghancurkan pusat-pusat industri di Amerika, yang merupakan basis dukungan utama bagi Trump pada tahun 2024. Kedua, kekuatan industri Amerika Serikat kini jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara sebanding lainnya, terutama Tiongkok. Hal ini menempatkan Amerika pada posisi yang sangat tidak menguntungkan jika terjadi konflik, mengingat bahwa secara historis, kemampuan pabrik sipil dan pengetahuan teknis sangat penting untuk mempercepat proses militerisasi. Tim Trump telah banyak mempertimbangkan situasi terkait China, terutama jika mereka menyerang Taiwan. Meskipun saat ini Amerika Serikat memiliki armada yang lebih kuat, ada kekhawatiran yang mendalam. Wakil Presiden J.D. Vance pernah mengemukakan bahwa deindustrialisasi di Amerika Serikat telah berlangsung begitu lama,
sehingga salah satu perusahaan milik negara Beijing mampu memproduksi lebih banyak kapal komersial dalam setahun dibandingkan seluruh kapal yang diproduksi Amerika sejak akhir Perang Dunia Kedua. Dalam konteks ini, wajar jika pemerintahan Trump berusaha untuk melakukan industrialisasi ulang di Amerika Serikat. Namun, apakah tindakan mengenakan tarif pada semua negara secara bersamaan adalah solusi yang tepat? Selain itu, pernyataan-pernyataan yang merugikan mengenai sekutu terdekat Amerika yang dianggap mengambil pekerjaan dan kekayaan menjadi sorotan. Seringkali, kita melihat bahwa mitra dagang justru bisa menjadi tantangan yang lebih besar daripada rival. Meski demikian, Amerika Serikat telah menjadi kekuatan dominan di dunia selama beberapa dekade, merancang sistem perdagangan yang ada saat ini. Pertanyaannya adalah, mengapa ada ketidakpuasan terhadap sistem tersebut? Untuk memahami situasi ini lebih dalam, kita perlu menelusuri sejarah dan perkembangan yang telah terjadi selama periode tersebut. Sejarah tatanan global yang dipimpin oleh Amerika Serikat merupakan bagian dari tren panjang yang terjadi di bawah dua sistem global spesifik. Keduanya dirancang oleh Amerika Serikat sendiri. Yang pertama adalah sistem Bretton Woods, yang berlangsung dari tahun 1944 hingga 1973. Yang kedua adalah tatanan dunia neoliberal, yang bisa dibilang dimulai pada masa kepresidenan Reagan di awal tahun 1980-an dan berlanjut hingga masa jabatan pertama Trump pada tahun 2016. Antara kedua periode ini, terdapat fase-fase penyesuaian yang penting untuk dipahami. Mari kita mulai dengan sistem Bretton Woods dan signifikansinya bagi rencana Trump saat ini. Sistem ini didirikan pada tahun 1940-an, dengan aturan-aturannya ditetapkan pada tahun 1944 melalui Konferensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung di Bretton Woods, Amerika Serikat. Selain itu, di bidang keamanan, berbagai konferensi ditandatangani yang akhirnya mengarah pada pembentukan NATO dan Perjanjian Keamanan Amerika Serikat dengan Jepang. Kami menyebut keseluruhan ini sebagai Perintah Ekonomi dan Keamanan Bretton Woods. Bergabung dengan tatanan ini sebagai negara yang bukan Amerika Serikat berarti tiga hal penting. Pertama, negara tersebut harus menetapkan nilai mata uangnya terhadap dolar Amerika Serikat, yang nilainya sendiri dikaitkan dengan emas. Kedua, negara-negara yang bergabung dengan tatanan Bretton Woods akan bergantung pada Amerika Serikat untuk perlindungan militer, bahkan mungkin menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer Amerika Serikat. Ketiga, Amerika Serikat akan membantu industri mereka agar bisa bersaing dengan industri Amerika Serikat itu sendiri. Dalam konteks ini, rencana Marshall ke-8 menyediakan dukungan dengan membuka pasar Amerika Serikat dan memberikan kesempatan kepada sekutu-sekutu yang sedang dalam proses pemulihan untuk melindungi pasar mereka dari kompetisi perusahaan-perusahaan Amerika, terutama dalam kelompok hijau, kuning, dan merah besen. Negara-negara sekutu akan mendapatkan manfaat dari kebijakan ini, sementara negara netral tidak akan menikmati keuntungan yang sama, meskipun mereka dapat menandatangani kesepakatan individual. Di sisi lain, negara-negara komunis pada dasarnya dikucilkan dari tatanan ekonomi Bretton Woods. Penting untuk memahami sejarah sistem Bretton Woods karena, meskipun tampaknya kesepakatan ini sangat menguntungkan bagi negara-negara sekutu dan merugikan bagi Amerika, pandangan ini kurang tepat. Ada beberapa alasan mengapa Amerika mengambil langkah ini. Pertama, Amerika Serikat sangat berhati-hati dalam mencegah terjadinya perang dunia lainnya. Dengan memberikan akses pasar yang lebih baik kepada Eropa dan Jepang, Amerika juga memperoleh sekutu-sekutu yang sangat dibutuhkan dalam perjuangan global melawan komunisme. Kedua, industri Amerika Serikat juga memerlukan pasar ekspor yang kuat, dan dengan meningkatkan kekayaan sekutu-sekutunya, Amerika pun turut menguntungkan dirinya sendiri. Sistem ini pada akhirnya mengukuhkan peran dolar Amerika sebagai mata uang cadangan global. Menteri Keuangan Prancis, Valéry Giscard d'Estaing, menyebutnya sebagai hak istimewa yang selangit. Hak istimewa ini berarti bahwa, karena permintaan yang tinggi terhadap dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan, Amerika dapat membelanjakan lebih banyak uang di luar negeri daripada yang diperolehnya, tanpa harus menghadapi krisis mata uang. Namun, memberikan pasar utama kepada Jepang dan Eropa sebenarnya memberikan kontribusi yang sedikit terhadap inisialisasi sistem ini. Sebagaimana ditulis oleh Stephen Miran dalam makalahnya, sistem tersebut secara tidak terhindarkan menimbulkan dilema bagi Amerika, yang dikenal sebagai dilema Triffin. Seiring pertumbuhan ekonomi global, kebutuhan akan dolar meningkat, sementara jumlah emas relatif stabil. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi global, Amerika dihadapkan pada pilihan, terus menciptakan lebih banyak dolar,
yang membuat standar emas menjadi semakin tidak dapat dipercaya, atau mempertahankan standar emas namun menghambat pertumbuhan ekonomi global dengan menghentikan penciptaan dolar baru yang dibutuhkan dunia. Akhirnya, dilema ini berujung pada pengumuman ikonik oleh Presiden Nixon pada tahun 1971 yang menandai perubahan besar dalam tatanan moneter global. Nixon memerintahkan Menteri Connally untuk menangguhkan sementara konvertibilitas dolar menjadi emas atau aset cadangan lainnya. Keputusan ini diikuti oleh periode gejolak ekonomi global, yang akhirnya melahirkan tatanan dunia neoliberal yang dipelopori oleh Ronald Reagan dan Margaret Thatcher. Tatanan dunia neoliberal ini ditandai oleh beberapa ciri utama. Pertama, penerapan tarif yang lebih rendah. Kedua, pengurangan hambatan investasi di seluruh dunia. Ketiga, penerapan nilai tukar yang fleksibel. Dan keempat, jaminan keamanan dari Amerika untuk semua negara yang terlibat. Meskipun tatanan neoliberal ini berjalan baik bagi Amerika Serikat sesuai dengan prinsip pasar bebas, ia jauh lebih tidak terstruktur dibandingkan dengan tatanan Bretton Woods. Tidak ada kesepakatan formal di mana negara-negara berjanji untuk menggunakan dolar Amerika. Mereka melakukannya karena dolar adalah mata uang yang paling nyaman dan dapat diandalkan. Dalam sistem ini, negara-negara non-Amerika Serikat memiliki insentif yang kuat untuk menimbun dolar Amerika Serikat dengan cara mempermudah ekspor mereka ke Amerika Serikat dan mempersulit impor dari Amerika Serikat. Menariknya, meskipun Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, memuji keunggulan perdagangan bebas, organisasi ini sebenarnya mengizinkan negara-negara berkembang untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap produk-produk Amerika Serikat. Sebaliknya, Amerika Serikat berharap bahwa dengan membuat dunia menjadi lebih kaya, negara-negara akan menjadi lebih bersahabat, seperti yang terjadi sebelumnya dengan Jerman dan Jepang. Dibandingkan dengan tatanan Bretton Woods, jumlah negara yang tergolong hijau dalam tatanan neoliberal ini jauh lebih besar. Selama negara-negara bersedia mematuhi aturan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, mereka akan mendapatkan akses yang baik ke pasar konsumen Amerika Serikat yang luas, sistem perbankan dolar Amerika Serikat, dan sebagai bonus, perlindungan Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelayaran global. Ini terdengar seperti tawaran yang sangat menarik. Namun, tentu saja, Amerika Serikat juga mendapatkan sesuatu yang sangat signifikan sebagai balasannya. Dengan tidak berlakunya nilai tukar tetap dari Bretton Woods, Stephen Mira mencatat bahwa permintaan cadangan untuk aset-aset Amerika justru mendorong naiknya nilai dolar, mencapai tingkat yang jauh melebihi apa yang dapat menyeimbangkan perdagangan internasional dalam jangka panjang. Berkat nilai tukar yang fleksibel, hak istimewa Amerika Serikat yang selangit semakin menguat. Dolar yang kuat memungkinkan Amerika untuk mempertahankan kekuatan militernya di seluruh dunia, meskipun ekonomi Amerika relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, terutama jika dibandingkan dengan dominasi yang dimilikinya pada tahun 1950-an. Selain itu, dolar yang kuat membuat masyarakat Amerika secara umum jauh lebih kaya daripada yang seharusnya. Namun, di sisi lain, hal ini juga membuat biaya manufaktur di Amerika menjadi lebih tinggi, menyebabkan pekerjaan di sektor manufaktur mengalir keluar dari negara, terutama menuju Cina. Bergabungnya Cina dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001 memicu fenomena yang dikenal sebagai guncangan Cina. Sementara itu, dolar yang kuat sebagian besar menguntungkan orang Amerika yang sudah memiliki banyak dolar, sehingga memperburuk ketimpangan ekonomi dibandingkan dengan tahun 2016. Meningkatnya ketimpangan dan keruntuhan pusat-pusat industri berkontribusi pada terpilihnya Donald Trump, yang memulai perang dagang pertamanya pada tahun 2016. Dalam konteks ini, bisa dibilang ini menandai berakhirnya tatanan dunia neoliberal, karena mengakhiri gagasan bahwa perdagangan bebas selalu menguntungkan. Perang dagang ini terutama ditujukan pada kenaikan tarif terhadap Cina. Namun, Tiongkok selalu membalas, yang berarti pada akhirnya, Tiongkok masih mengenakan tarif rata-rata yang lebih tinggi terhadap Amerika Serikat dibandingkan sebaliknya. Penting untuk dicatat bahwa tindakan ini tidak menghentikan deindustrialisasi di Amerika Serikat, dan tidak pula menghentikan kebangkitan industri manufaktur Tiongkok yang kini mengancam untuk menghancurkan seluruh sektor otomotif Amerika. Menanggapi tantangan ini, Biden mencoba pendekatan baru dengan mensubsidi industri Amerika Serikat secara besar-besaran, mirip dengan yang dilakukan Cina sebelumnya. Langkah ini menghasilkan banyak pabrik baru yang dibangun di Amerika. Namun, menurut Bessent dan Miran, ini juga tidak terlepas dari defisit pemerintah Amerika Serikat yang sangat tinggi. Inilah kondisi Amerika saat ini, semakin menjauh dari tatanan neoliberal yang diciptakan oleh Amerika sendiri,
serta tatanan Reagan yang telah menjaga Amerika sebagai negara terkaya dan terkuat di dunia dengan cara menggelembungkan nilai dolar. Namun, menurut tim Trump, hal ini telah menyebabkan deindustrialisasi yang begitu cepat sehingga kini menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Selanjutnya, ini membawa kita kepada rencana induk modern untuk tatanan global baru, sebuah rencana yang dirancang untuk membantu mengindustrialisasi kembali Amerika sambil tetap mempertahankan dolar Amerika sebagai mata uang cadangan global. Seperti yang diungkapkan Trump sendiri, jika suatu negara ingin jatuh ke status negara dunia ketiga, mereka harus menghilangkan mata uang cadangan mereka. Oleh karena itu, Amerika harus mempertahankan posisi ini. Amerika tidak boleh kehilangan status mata uang cadangan mereka. Namun, bagaimana cara mempertahankan status tersebut sambil melakukan reindustrialisasi pada saat yang sama? Sebagian besar ekonom menganggap hal ini tidak mungkin. Namun, Stephen Miran menerbitkan sebuah makalah yang menyatakan bahwa sebenarnya ini mungkin dilakukan. Mereka dapat memiliki kue dan memakannya juga. Namun, penting untuk dicatat bahwa makalah yang ditulis Miran bukanlah rencana konkret. Ini lebih seperti buku resep yang menyediakan berbagai pilihan, tetapi belum menyajikan rencana lengkap yang mencakup struktur negara hijau, kuning, dan merahnya. Untuk menyusun rencana induk mega 3 langkah yang akan kami sampaikan, kami perlu mendalami apa yang telah diungkapkan oleh Miran dan Bessent sejauh ini. Dan tidak, sayangnya, kita tidak ditambahkan ke grup sinyal pemerintah Amerika secara kebetulan. Mari kita mulai. Langkah pertama adalah kekacauan tarif. Inilah langkah yang sedang terjadi saat ini. Pada tahap ini, administrasi menunjukkan keseriusannya. Mereka tidak lagi peduli dengan jatuhnya pasar saham atau dampak negatif terhadap perekonomian dalam jangka pendek. Mereka menerapkan tarif yang sangat tinggi baik kepada lawan maupun sekutu untuk menciptakan daya tawar dalam negosiasi. Kami mendasarkan pendapat ini pada fakta bahwa Bessent menyatakan, meskipun awalnya ia tidak melihat tarif sebagai alat untuk bernegosiasi dalam konteks dua tuan Trump, ia kemudian menambahkan kaki ketiga pada simpanannya dan menggunakannya sebagai alat negosiasi. Bukti kedua yang menunjukkan bahwa kekacauan saat ini bersifat sementara adalah pernyataan Miron sebelum bergabung dengan pemerintahan. Ia menyebutkan bahwa kebijakan yang diusulkannya kemungkinan akan diterapkan di kemudian hari setelah tarif berhasil menciptakan daya tawar yang cukup. Dengan kata lain, baik Miran maupun Bessent pada dasarnya mengindikasikan bahwa kekacauan tarif saat ini hanya bertujuan untuk menciptakan daya tawar yang akan digunakan dalam pelaksanaan sisa rencana. Ini membawa kita ke langkah kedua, yaitu tarif timbal balik. Ingatlah grafik yang menunjukkan bagaimana Tiongkok bereaksi terhadap tarif Trump dengan terus menaikkan tarifnya sendiri. Jika tarif timbal balik diterapkan secara efektif, dinamika tersebut seharusnya hilang. Dalam skenario itu, semua pihak akan memiliki kesempatan yang setara. Ini adalah tujuan jangka panjang dari penerapan tarif, atau seperti yang diungkapkan Bessent. Tarif bertujuan untuk menyeimbangkan situasi sehingga sistem perdagangan internasional mulai menghargai kecerdikan, keamanan, supremasi hukum, dan stabilitas, bukan penekanan upah, manipulasi mata uang, pencurian kekayaan intelektual, hambatan non-tarif, atau regulasi yang ketat. Namun, banyak ekonom sering mengkritik pemerintah karena dianggap berhayal, mengingat sejarah menunjukkan bahwa perang dagang, seperti yang terjadi pada tahun 1930-an, hanya membuat semua orang semakin menderita dan berujung pada konflik. Namun, Miran berpendapat bahwa dalam konteks ini, negara-negara lain tidak memiliki alternatif selain menjual produk mereka ke Amerika Serikat. Mereka akan menanggung beban tarif tersebut. Ini adalah konsep yang sulit dipahami, tetapi pada dasarnya, ia menyampaikan bahwa karena semua orang ingin mengekspor barang ke Amerika untuk mendapatkan dolar, Amerika memiliki posisi negosiasi yang sangat unik dalam perang dagang. Perang dagang pertama yang dipimpin Trump gagal karena Cina justru meningkatkan ekspor ke negara-negara seperti Meksiko dan Vietnam, yang kemudian barang-barang tersebut diekspor ke Amerika. Dengan memperluas tarif ke semua negara, Miran menulis bahwa Presiden Trump memandang tarif sebagai alat untuk menghasilkan daya tawar dalam negosiasi. Ia berpendapat bahwa setelah serangkaian tarif hukuman, mitra dagang seperti Eropa dan Cina akan menjadi lebih reseptif terhadap beberapa bentuk perjanjian mata uang sebagai imbalan atas pengurangan tarif. Ini membawa kita ke langkah terakhir dalam rencana induk mega, langkah ketiga yang disebut Mar-a-Lago. Ya, perjanjian ini diharapkan akan tercatat dalam sejarah dan mungkin sebanding dengan perjanjian Bretton Woods tahun 1944 atau perjanjian Plaza tahun 1985
di mana Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa bersatu untuk secara kolektif menaikkan nilai yen dan mata uang Eropa terhadap dolar. Namun, bagaimana kaitannya dengan sistem negara hijau, kuning, dan merah yang dikemukakan Besen? Setelah bergabung dengan pemerintahan Trump, Miron menjadi jauh lebih berhati-hati dalam membahas kesepakatan Mar-a-Lago ini. Hal ini wajar, mengingat ia tidak ingin membocorkan terlalu banyak informasi. Namun, ia memberitahu kita bahwa jika dolar mampu melemah untuk menyeimbangkan perdagangan, maka Amerika tidak akan menghadapi banyak defisit perdagangan yang perlu diatasi. Dengan demikian, ekspor Amerika akan menjadi lebih kompetitif di pasar global, dan Amerika tidak akan terlalu terpengaruh oleh manipulasi dari negara lain. Saya menduga bahwa untuk menghindari kerusakan negosiasi, mereka tidak dapat lagi membahas hal ini dengan bebas seperti sebelumnya. Namun, tujuan akhirnya tetap untuk melemahkan dolar sambil mempertahankannya sebagai mata uang cadangan. Dalam makalahnya, Miran membahas beberapa opsi yang mungkin digunakan oleh Amerika untuk mencapai hal ini, seperti mengenakan biaya pengguna pada mata uang cadangan. Namun, kami rasa opsi tersebut terlalu berisiko untuk dipilih. Sebaliknya, kami percaya bahwa kesepakatan Mar-a-Lago yang pada akhirnya akan didorong oleh tim Trump akan sangat mirip dengan sistem Bretton Woods, hanya saja tanpa keterikatan pada emas. Kami bahkan dapat membayangkan bahwa dalam tatanan dunia baru ini, negara-negara hijau akan mematok mata uang mereka terhadap dolar dengan kesepakatan bahwa setiap kali dolar menjadi terlalu kuat, mereka akan mengapresiasi mata uang mereka terhadapnya. Sebagai imbalannya, mereka akan mendapatkan akses ke pasar konsumen terbesar di dunia, serta manfaat keamanan dan akses yang baik ke sistem dolar Amerika. Namun, berbeda dengan tatanan Bretton Woods, kami berharap bahwa Amerika dan negara-negara yang terlibat akan membayar semacam upeti untuk keamanan tersebut, yang pada hakikatnya akan menjadikan mereka negara-negara bawahan. Ini mungkin hanya spekulasi dari kami. Namun, jika Anda mendengarkan pidato terbaru Besen, coba perhatikan apakah ada unsur-unsur yang baru saja kami sebutkan. Sistem perdagangan internasional terdiri dari jaringan hubungan militer, ekonomi, dan politik. Tidak mungkin untuk memisahkan satu aspek dari yang lainnya. Inilah cara Presiden Trump melihat dunia, bukan sebagai permainan dengan pemenang dan pecundang, tetapi sebagai hubungan internal yang dapat diatur ulang untuk memajukan kepentingan rakyat Amerika. Inilah mengapa kami percaya bahwa kekacauan ekonomi yang terjadi saat ini di bawah kepemimpinan Trump adalah hal yang masuk akal. Tim Trump yakin bahwa tatanan internasional saat ini tidak lagi sejalan dengan kepentingan terbaik rakyat Amerika. Mereka telah menjelaskan bahwa kekacauan tarif yang terjadi saat ini hanyalah sarana untuk menciptakan daya tawar dalam negosiasi. Mereka telah menyatakan bahwa mereka bermaksud menggunakan tarif timbal balik untuk menyamakan posisi negara-negara merah dan kuning. Selain itu, mereka mengisyaratkan bahwa jika kesepakatan mata uang dapat tercapai, tarif yang diberlakukan bisa jauh lebih rendah. Kami percaya bahwa jika cukup banyak negara bergabung dengan tatanan dunia MAGA baru sebagai negara hijau yang mematok mata uang mereka terhadap dolar Amerika, ini akan memungkinkan Trump memiliki dolar yang lebih lemah sambil tetap mempertahankan statusnya sebagai mata uang cadangan. Dalam teori, hal ini dapat membantu mengindustrialisasi kembali Amerika, setidaknya sampai batas tertentu. Namun, semua ini sangat bergantung pada kemampuan Amerika untuk menarik negara-negara lain agar menjadi negara hijau dalam tatanan internasional MAGA yang baru. Kami yakin inilah masalah utama dengan rencana orang-orang seperti Miron. Mereka jelas merupakan individu yang cerdas dan telah mempelajari sejarah secara mendalam. Namun, untuk secara sukarela berkomitmen meningkatkan nilai mata uang Anda dibandingkan dengan dolar, dan terus bergantung pada perlindungan militer Amerika sambil membayarnya, pada hakikatnya, menjadikan negara Anda sebuah wadah yang tunduk kepada kekuatan besar. Ini membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Memang, Amerika memiliki banyak negara yang terikat dengan perjanjian Bretton Woods, atau yang setuju dengan Plaza Accord di bawah kepemimpinan Reagan pada tahun 1985. Namun, jika Anda membatalkan perjanjian perdagangan yang telah Anda tanda tangani sendiri, seperti perjanjian dengan Kanada dan Meksiko, atau jika Anda mengancam untuk mencaplok sekutu terdekat Anda atau wilayah yang dikuasai oleh salah satu sekutu Eropa Anda yang paling setia, bagaimana Anda dapat mengharapkan negara-negara lain mau bergabung dengan tatanan ekonomi dan keamanan MAGA baru Anda? Jika tidak ada negara yang benar-benar mau bergabung dengan tatanan ekonomi baru Anda, maka Anda harus dihadapkan pada pilihan sulit, melepaskan status mata uang cadangan Anda beserta kekayaan dan kekuasaan yang menyertainya, atau tetap mempertahankan dolar dan kekuatannya,
sambil menerima kenyataan bahwa Anda perlu bergantung pada kemampuan manufaktur Meksiko, Eropa, dan Jepang. Namun, ini hanya pendapat saya. Tentu saja, masih banyak hal yang perlu dibahas. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.